Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Matthew Victory Kamoda dengan NIM 250211060043 dari kelas C. Pada malam ini saya akan menjelaskan tentang tugas latihan soal aljabar linear. Ada 3 soal. Jadi, di soal pertama, pertanyaannya, sebuah robot bergerak dengan arah U sama dengan 6,8, namun jalur yang diinginkan hanya sepanjang arah P sama dengan 3,0. Pertanyaannya, hitung proyeksi gerak robot ke arah jalur, tentukan komponen gerak yang menyimpang dari jalur, dan interpretasikan hasilnya dalam konteks navigasi robot. Jadi kita lanjut ke jawaban. Di A, diketahui vektor gerak robotnya U sama dengan 6,8. Vektor arah jalur yang diinginkan itu V sama dengan 3,0. Jadi yang pertama kita harus hitung proyeksi gerak robot ke arah jalur. Jadi proyeksi skalar U pada V, di sini kita tulis proyeksi U pada V, itu sama dengan U kali V per norma V kuadrat. Jadi U kali V sama dengan 6 kali 3 tambah 8 kali 0, itu hasilnya sama dengan 18. Norma V kuadrat sama dengan 3 pangkat 2 tambah 0 pangkat 2 sama dengan 9. Jadi proyeksi U pada V sama dengan 18 per 9 kali 3,0. Ya, jadi kita tahu 18 dibagi 9 itu kan hasilnya sama dengan 2. Bisa dikali dengan 3, 2 kali 3 sama dengan 6,0. Kita lanjut ke bagian B. Komponen gerak yang menyimpang dari jalur. Jadi, komponen tegak lurus jalur itu sama dengan 4 min proyeksi U pada V sama dengan 6,8 min 6,0. Ya, hasilnya adalah 0,8. Kita lanjut dengan C, interpretasi dalam konteks navigasi robot. Proyeksi 6,0 berarti gerak efektif sepanjang jalur yang digunakan adalah 6 satuan ke kanan atau arah X. Komponen menyimpang 0,8 berarti robot bergerak 8 satuan ke atas menjadi jalur. Ini menunjukkan robot perlu mengoreksi arah dengan mengurangi gerak ke atas agar tetap di jalur yang diinginkan atau V. Di nomor kedua, sebuah UMKM memodelkan produksi dua jenis barang menggunakan fungsi T dalam kurung X, Y sama dengan dalam kurung X tambah Y, 2X. Di mana X dan Y adalah jumlah bahan baku. Pertanyaannya adalah, A. Tunjuk kenapakah fungsi tersebut merupakan transformasi linear. B. Tentukan matriks transformasinya. C. Jika bahan baku 2,3, berapa hasil produksinya? Dan D. Interpretasikan makna hasil tersebut. Kita langsung lanjut ke jawabannya. Diberikan T dalam kurung X, Y sama dengan X tambah Y, 2X dengan X, Y bahan baku. A. Apakah transformasi linear? Jadi pertama kita harus kasih cek dulu. T dalam kurung X1 tambah X2, Y1 tambah Y2 sama dengan X1 tambah X2 tambah Y1 tambah Y2. 2 dalam kurung X1 tambah X2 tutup kurung sama dengan X1 tambah Y1, 2X1. Tambah X2 tambah Y2, 2X2. Sama dengan T dalam kurung X1, Y1 tambah T dalam kurung X2 tambah Y2. Yang kedua, T dalam kurung KX, KY sama dengan KX tambah KY, 2KX sama dengan K
X tambah Y, 2X sama dengan KT dalam kurung X, Y. Jadi kedua syarat terpenuhi, jadi berdua merupakan linear. Orang lanjut ke bagian B, matriks transformasi. T dalam kurung X Y sama dengan X tambah Y, 2X sama dengan matriks 1, 1, 2, 0 dan XY. Jadi matriksnya adalah A sama dengan 11, 11, 20. C, jika bahan baku 2,3, maka hasil produksinya adalah T 2,3 sama dengan 2 tambah 3, 2 kali 2, hasilnya 5,4. Terlanjut ke interpretasi hasil. Hasil produksi 5,4 artinya komponen pertama adalah 5 unit barang jenis pertama, dan komponen kedua adalah 4 unit barang jenis kedua dengan bahan baku X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3. Diperoleh kombinasi output sesuai fungsi transformasi linear. Terus lanjut ke nomor yang ketiga, yaitu diberikan sistem dinamis dengan matriks tersebut A sama dengan 4 min 2, 1, 1. Pertanyaannya, A tentukan nilai eigen dari matriks tersebut, B tentukan vektor eigen yang sesuai, C tentukan kenapakah sistem stabil atau tidak berdasarkan nilai eigen, dan D jelaskan implikasi hasil tersebut. Terus lanjut ke jawaban. A nilai eigen persamaan karakteristik. Jadi determinan A min lambda lambda matriks S. Determinan A min lambda 1 sama dengan determinan 4 min Y, 4 min lambda, min 2, 1, 1 min lambda. Sama dengan 4 min lambda, 1 min lambda, tambah 2. Sama dengan 4 min 4 lambda, min lambda tambah lambda kuadrat tambah 2, sama dengan lambda pangkat 2 min 5 lambda tambah 6. Habis itu kita faktorkan, itu lambda kuadrat min 5 lambda tambah 6 sama dengan lambda min 2 dan lambda min 3 hasilnya sama dengan 0. Jadi lambda 1 sama dengan 2 dan lambda 2 sama dengan 3. Kita lanjut ke vektor eigen. Untuk lambda 1 sama dengan 2 dibagi A min 2, P sama dengan 0, A min 21 hasilnya sama dengan, bukan, A sama dengan matriks sama dengan 2 min 2, 2, 4. Baris pertama, 2, 2V1 sama dengan V2 sama dengan 0, sama dengan, maka V1 sama dengan V2. Jadi kita akan pilih V1 sama dengan 1, yang maka V2 sama dengan 1. Jadi V1 matriksnya adalah 1, 1. Untuk lambda 2 sama dengan 3 dibagi A min 3. Jadi matriksnya sama dengan 1 min 2, 1 min 2. Baris 1, V1 min 2, V2 sama dengan 0, maka V1 sama dengan 2 V2. Jadi kita pilih V2, 1, maka V1 sama dengan 2 dan V2 adalah matriks 2, 1. Kita lanjut ke yang C, apakah sistem stabil? Sistem diskrit XK tambah 1 sama dengan AXK stabil jika semua nilai eigen norma lambda I
di bawah 1. Jadi di sini lambda sama dengan 2, lambda 2 sama dengan 3, jadi keduanya lebih dari 1. Jadi sistemnya tidak stabil. Kita lanjut ke yang ke D, implikasi hasil. Karena nilai eigen lebih dari 1, setiap iterasi akan memperbesar komponen sesuai arah vektor eigen masing-masing. Secara fisik dan matematis, gangguan kecil akan membesar secara eksponensial. Dalam navigasi atau robotika, sistem akan cepat keluar jalur jika tidak ada koreksi. Dalam ekonomi atau populasi, model ini menunjukkan pertumbuhan tak terkendali atau tidak realistis tanpa eh, batasan sumber daya. Jadi kesimpulan nomor 3 ini adalah nilai eigen sama dengan 2 dan 3, dan sistemnya tidak stabil, dan implikasinya sama dengan divergen atau meledak seiring dengan waktu. Terima kasih dan sekian.